Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang terus menyatakan cinta kasih kepada kami. Karena itu kami selalu merindukan firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berkati kami Tuhan, dan Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Yosua pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 14. Kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14 berbunyi. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah tumpuhan timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu
Ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Demikian bacaan firman Tuhan yang hari ini diberi judul berisiko. Berani mengambil resiko. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengambil keputusan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita ketahui itu sangat berisiko atau berisiko besar? Walaupun demikian, Anda tetap melakukan karena Anda tahu apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran. Saudara-saudara, dalam kisah ini ada yang bernama Rahab, perempuan sundal yang menyelamatkan dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua mengamat-amati kota Yeriko. Dan itu tentu sangat berisiko, karena jikalau diketahui, maka Rahab bisa saja dihukum, bahkan dihukum mati. Tetapi toh sekalipun itu berisiko, seperti yang telah kita dengarkan bersama, Rahab tetap melakukan itu, menyelamatkan dua pengintai itu dengan menyuruh mereka naik ke soto dan menutupi atau menimbun dengan batang rami. Bahkan dia juga berdusta pada orang-orang yang mendatangi rumahnya atas perintah Raja Yeriko, bahwa kedua orang itu memang pernah ada datang ke sini, tetapi sebelum malam dan sebelum pintu gerbang ditutup, mereka sudah meninggalkan tempat ini. Saudara-saudara, pertanyaan muncul bagi kita, apa yang menjadi alasan, yang menjadi dasar dari Rahab ini sampai ia berani mengambil keputusan yang berisiko besar? Ternyata orang-orang di Yeriko telah mendengar kisah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, sebagaimana yang dikisahkan oleh Rahab, bahwa kami telah mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut di berau di depan bangsa Israel. Bahkan raja-raja orang Amori, sebagaimana telah kita dengarkan bersama, di Sihon dan Og, itu telah ditumpas oleh bangsa Israel. Sampai-sampai Rahab mengatakan, Allah Israel, Allah di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah. Allah Israel itu Allah Maha Kuasa, berkuasa atas segala Allah yang ada di bumi. Karena itu ia berani mengambil risiko, karena ia yakin menyelamatkan utusan-utusan Allah itu adalah sesuatu yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering mengalami hal yang mirip-mirip dalam pelayanan kita. Mungkin kita melakukan sesuatu dan kita tahu yang kita lakukan itu mengandung risiko yang besar, tapi itu sebuah kebenaran.
Sesungguhnya di antara kita juga tahu bahwa ada risiko besar yang akan kita tanggung jikalau kita melakukan sesuatu tugas pelayanan. Tapi berita sukacita yang kita alami dalam teks bacaan ini bahwa Allah yang tahu kebenaran itu, Allah akan menolong bahkan menjamin kelangsungan hidup sebagaimana Allah menjamin kelangsungan hidup Rahab. Bukan hanya Rahab, tapi ayah dan ibu, saudaranya laki-laki dan perempuan, semuanya akan dijaminkan. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama ayat 14, kedua pengintai itu menjamin nyawa mereka taruhannya. Nanti apabila Tuhan memberikan negeri Yeriko itu kepada Israel, nah di situ mereka akan menunjukkan kasih setia kepada Rahab bersama dengan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat kita semakin berani mengambil keputusan sekalipun berisiko besar, asalkan itu sebuah kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Perjuangkanlah kebenaran itu sekalipun harus menanggung risiko, dapat ancaman, fitnah, atau dibenci oleh siapapun. Karena itu, jikalau itu sebuah kebenaran, teruslah lakukan, berjuanglah. Dan Allah pasti melindungi anak-anak muda yang berani mengambil keputusan untuk sebuah kebenaran sekalipun berisiko. Percayalah, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, yang benar, yang berkenan kepadanya. Amin. Mari berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami dikuatkan untuk mengambil keputusan melakukan sebuah kebenaran sekalipun itu berisiko besar. Mampukan juga generasi mudamu untuk berani mengambil keputusan, siap menanggung risiko. Apalagi untuk sebuah kebenaran dalam pelayanan, karena Tuhan menjamin, melindungi, menolong, dan memberkati. Kami terus berdoa untuk pengurus PPGT Jemaat Loba Tua khususnya, Tuhan terus melengkapi dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Memberkati pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah, juga pengurus pusat PPGT, agar masing-masing percaya bahwa setiap keputusan yang benar yang harus mereka ambil tentu punya risiko. Tetapi Tuhan akan melindungi, menolong setiap anak-anak-Mu yang berani mengambil keputusan untuk sebuah tindakan yang benar itu. Engkau tetap mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan menjauhkan dari mara bahaya. Memberkati dalam pendidikan, juga dalam pekerjaan mereka, juga dalam setiap rencana dan perjuangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong agar kelak anak-anak-Mu terus ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Lindungi dalam seluruh kegiatan dalam rangka Pekan Pemuda ini, agar persekutuan itu semakin erat dan mereka semakin bersukacita untuk memuliakan Tuhan di setiap langkah juang mereka. Engkau berkati orang tua dan saudara-saudara mereka, sehingga anggota persekutuan terus merasakan pemeliharaan Tuhan kepada orang tua dan saudara-saudara mereka. Tuhan cukupkan keperluan-keperluan anak-anak-Mu dalam pendidikan, kebutuhan pokok mereka, sehingga anak-anak-Mu dapat terus beraktivitas dengan sukacita karena Tuhan menjamin kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa kami dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Di